Assalamualaikum, ketemu dengan saya lagi Ahmad Daniel. Kali ini di konten membuat Determat yang edisi kedua, yaitu membuat Determat langsung sekalian 2 box agar kita bisa sekaligus tidak membuang waktu. Di sini ada 8 buah dirijen yang sudah saya siapkan karena saya mau mengolah 2 buah kotak Determat yang isinya masing-masing untuk menjadi 4 dirijen, sehingga 2 kotak Determat bisa menjadi 8 dirijen langsung ya, atau 40 liter. Nah, ini sangat banyak sehingga kita harus menggunakan cara yang benar agar bahan baku ini dapat dibuat dengan hasil yang baik, sempurna, tidak jelek seperti hasilnya menggumpal atau berjeli-jeli ya. Oke, kita siapkan 2 paket Determat dan kita buka. Pertama, di dalam setiap paket Determat ada isinya formula surfaktan 1 yang bentuknya seperti spray serpihan dan jumlahnya cukup banyak. Lalu selanjutnya ada formula surfaktan 2 yang bentuknya seperti jelly yang berminyak ya. Dan yang ketiga adalah botol kecil isinya bibit parfum dan pewarna. Dan terakhir adalah petunjuk peracikan atau pembuatannya, pencampurannya. Nah, saya tidak 100% mengikuti petunjuk yang diberikan karena saya sudah lama ya menggunakan Determat, mungkin sudah 2 tahun lebih, dan saya sudah menemukan cara yang lebih gitu. Dan ini juga selain bahan baku Determat juga perlu ditambah dengan garam halus, dan ini saya belinya bukan garam dapur ya, tapi garam industri, jadi tidak mengandung yodium dan tidak boleh dimakan, memang untuk digunakan sebagai campuran deterjen saja. Oke, kita ambil 2 buah formula surfaktan surfaktan 1 dan 1 buah ember, dan saya sudah siapkan 1 dirjen air panas 5 liter. Kita tuang seluruhnya, awas hati-hati panas, dan makin panas makin baik. Saya menggunakan air panas dari water heater di kamar mandi, jadi bukan air mendidih dari panci ya. Oke, setelah dituang kita akan ambil yang formula surfaktan 1 dan dua-duanya langsung dituang ya. Jadi ini trik pertamanya adalah formula surfaktan 1 langsung saya campur sebanyak 2 bungkusnya itu di 1 ember yang air panas ini. Begitu, jadi saya habiskan dua-duanya agar bisa menghemat waktu dalam mengaduk formula surfaktan dalam sekali waktu. Oke, kita aduk-aduk. Oke, aduk terus ya sampai terlihat sudah larut semua, karena kita bisa lihat apabila belum terlarut maka dia akan masih terlihat ada serpih yang penampakan di airnya. Nah, akan lama-lama berbusa, terus aduk-aduk, dan kita akan persiapkan untuk tuang ke bak besar. Bak besar ini ukurannya 40 liter lebih lah. Jadi memang harus siapkan wadah yang mencukupi sebesar volume dirjen tadi ya, 40 liter. Gitu. Oke, aduk-aduk terus sampai berbusa. Dan ya kunci pentingnya di sini adalah menggunakan air panas, sehingga air panas itu akan membantu pencampuran dengan lebih merata. Karena kalau tidak pakai air panas nanti akan ada gumpalan-gumpalan yang akan menghasilkan deterjen yang malah nanti cairannya tuh ada gumpalan gitu, dan itu akan ya sayang lah, kita udah beli bahan Determat yang mahal-mahal tapi hasilnya ada gumpalan. Oke, ini dia hasilnya. Ya udah cukup terlarut, tapi kalau dilihat sih masih ada sisa-sisanya ya. Nah, ini kita aduk-aduk lagi untuk bahan-bahan surfaktan A yang masih belum terlarut. Kita aduk-aduk terus. Nah, ini kan kita prosesnya akan selanjutnya tuh akan banyak mengaduk, jadinya ya harus sabar dan siapkan tenaga. Oke, ini warnanya agak kuning karena mungkin kayaknya mengambil atau dia bereaksi dengan pengaduk kayunya ini, jadi warna kayunya tuh nyampur ke warna cairannya. Oke, next stepnya adalah kita akan mencampurkan yang bahan yang nomor 2, surfaktan 2. Tadi sudah kita isi airnya, isi 5 liter lagi, lalu kita mau tuang ke dalam baknya itu. Ya, ini sama kuncinya, menggunakan air panas agar
pencampurannya lebih baik jauh lebih baik jika dibandingkan menggunakan air dingin atau air hangat aja. Oke, kita tuangkan. Nah, ini teksturnya seperti jelly dan sangat berminyak ya, kayak apa ya, kayak butter atau gel gitu lah ya gitu. Kita tuang. Dan selanjutnya kita tuang air panasnya. Lagi-lagi hati-hati, airnya cukup panas. Oke. Dan ini saya kesulitan ya menuangnya ya, karena apa namanya, kalau dipegang dirjennya panas, jadi saya pakai kayu ya. Ini apa namanya, tadi berarti kita kalau di total sudah menuang 5 liter di surfaktan 1 dan 5 liter di surfaktan 2. Nah, untuk menjadi 40 liter berarti kita harus menghitung menambahkan kekurangannya 30 liter lagi. Kan ini sudah 5 liter. Yang sekarang dituang itu akan menjadi total 5 liter. 5 liter tambah 5 liter menjadi 10 liter. Nanti kita selanjutnya, proses selanjutnya itu akan menuangkan air dingin sebanyak 30 liter. Oke, sekarang kita mulai mengaduk yang formula surfaktan 2 yang jelly tadi yang sudah dicampur dengan air panas. Aduk terus lagi-lagi sampai dia terlarut seluruhnya. Oke, ini saya juga udah mengaduk dan ini kita akan menuangkan formula surfaktan A yang sudah terlarut dengan formula surfaktan B yang juga sedang proses pengadukan ini. Gitu. Kita aduk-aduk sampai benar-benar memastikan semaksimal mungkin, jangan sampai kita udah baru sebentar udah kita capek. Nanti hasilnya itu yang akan tidak maksimal karena surfaktan A itu mudah menggumpal, surfaktan B sulit teraduk karena dia kental gitu. Ini dia sudah dicampurkan formula surfaktan 1 dan surfaktan 2-nya, A dan B-nya. Nah, kita akan mengaduk kembali. Itu ya. Ini agak rada beda ya dengan instruksi yang ada di kertas petunjuk. Yaitu dia. Ini saya sifatnya pengalaman saya pribadi yang saya bagikan dan saya cukup puas karena hasilnya tidak ada gumpalan dan hasilnya cukup baik. Bagi saya ya cukup sempurna lah gitu. Ini dia, saya sambil terawang apakah ada sisa-sisa yang belum istilahnya masih belum terlarut, masih ada serpihan-serpihannya. Ternyata sudah cukup bersih ya, kelihatan kan. Nah, biasanya kalau saya menggunakan cara-cara lain atau menggunakan referensi, saya masih kurang puas ya dari kertas tersebut, makanya saya ciptakan metode sendiri gitu. Oke, selanjutnya kita mau tuangkan 2 buah botol yang parfum dan pewarna si biru ini. Kita tuangkan dua-duanya. Dan uniknya adalah kalau cairan parfum ini dituangkan ke larutan yang sudah terlarut ini, maka busanya langsung akan hilang. Nggak tahu ini ada reaksi kimia macam apa. Dan ini cuma istilahnya sisa sedikit aja nih yang perlu yang tidak terlarut dan jangan sampai nggak diambil ya kalau kita menemukan. Oke, ini sudah wangi ya. Bisa dibilang ini biang encer. Jadi ini sudah jadi sebenarnya. Ini sudah punya efek membersihkan, juga udah punya efek mewangikan. Tapi masih encer. Sedangkan encer ini tidak umum ya, tidak disukai sebagai sabun atau deterjen karena deterjen biasanya pasti kental. Kita sudah terbiasa deterjen itu akan diencerkan lagi, maka kita memang akan berlanjut ke step berikutnya. Nah, ini sebagai perbandingan jumlah sebelum diencerkan 10 liter itu adalah tadi segitu kedalamannya. Nanti setelah ditambah air 30 liter kita akan sampai cukup penuh. Oke, tahapan berikutnya kita akan menyampurkan garam. Nah, garam di sini saya menggunakan kira-kira sebanyak hampir 2 liter. Ya begitu dah. Satu garamnya itu satu determat itu butuh 400 gram garam, sehingga kalau 2 buah kotak akan membutuhkan 1.600. Tapi di sini saya lebihkan, jadi kira-kira itu saya pakai 1.800 gram garam. Jadi kira-kira ada 2 buah kantong
yang satu kantong dituang semua, dan satu kantong yang ini disisakan 200 gram. Oke, ini garam sekali lagi bukan garam dapur, adalah garam industri yang tidak mengandung yodium dan bukan untuk makanan. Dan tapi karena dia garam industri harganya lebih murah. Gunakan garam halus, jangan garam krosok, karena makin halus garamnya makin gampang diaduk-aduk. Oke, kita aduk-aduk dan tidak perlu pakai air panas karena garam sudah cukup bisa bereaksi dengan baik walaupun pakai air dingin. Nanti garamnya setelah rata ya, kita akan tuangkan ke cairan bak yang masih encer tadi. Nah, di petunjuk ada pencampuran garam dari awal, tapi saya menggunakan cara ini karena saya juga ingin memastikan bahwa garamnya tuh sudah terlarutkan dulu dengan air, baru dicampurkan dengan larutan yang biru ini yang sebelah kiri. Oke, kita tuang. Nah, kalau nggak pakai cara ini saya mendapati garamnya itu masih banyak masih berbentuk bongkah-bongkah gitu. Walaupun sudah diaduk masih berbongkah-bongkah, tapi dengan cara ini saya menemukan hasilnya baik. Oke, nah saat yang aduk yang di sini hasilnya adalah menjadi proses pengentalan. Dan anehnya kalau kita tambah air nanti sebanyak itu ya, kira-kira sebanyak itu, nanti totalnya 40 liter dengan air dingin ini, nanti semakin diaduk dia akan menuju pengentalan gitu. Itu memang rada aneh ya, tapi ya itu dia, saya nggak bisa menjelaskan, tapi memang itu ya bahan kimianya sifatnya begitu. Oke, kita tambah lagi, tambah air sambil diaduk, jangan lupa diaduk sampai rata. Nah, itu dia teksturnya kentalannya. Sebenarnya sih selera ya pengentalannya. Kalau kita ingin cukup kental berarti kita tambahan air ininya nih, air tambahannya jangan terlalu banyak. Pokoknya sesuai selera aja, dan saya sudah terbiasa kalau takaran saya tuh sampai 40 liter, dan ini dia saya tambahkan air sampai kira-kira batas sekian. Nah, awalnya itu memang terlihat encer dulu ya, tapi dengan diaduk-aduk terus nanti akan terlihat dia akan menjadi sedikit mengental kembali, dan itu sesuai dengan selera saya gitu. Tidak perlu air panas, air dingin sudah cukup karena bahan yang mau dicampur itu sudah larut semua gitu. Oke, mari kita aduk, dan hati-hati karena ini sudah penuh dan masih dalam kondisi belum rata sehingga gampang terciprat kemana-mana. Nah, ini makin susah ya tugas ngaduknya karena volumenya sudah maksimal sebanyak 40 liter. Nah, larutan yang kentalnya ada di bawah, dan kita harus telaten mengaduknya sampai dia tercampur. Kental yang di bawah bisa bercampur dengan tambahan air di atas. Oke, seperti itu ngaduknya. Mungkin sabun lain ini ya bisa lebih kental. Nah, itu saya belum tahu kenapa penggunaan garamnya seberapa banyak. Mungkin garamnya itu ditambah lagi sama mereka, saya tidak tahu. Nah, tapi ya sudah. Yang penting dalam pengalaman saya, cara begini adalah menghasilkan pencampuran yang tidak ada menggumpal, dan tidak ada juga yang seperti masih ada material yang ada sisanya gitu ya. Tadi kita temukan ya ada 2 buah sisa bahan baku yang belum rata. Nah, ini dia tekstur yang telah final produknya ya. Ini sudah final produk, jadi kira-kira keenceran atau tingkat kekentalannya tidak tinggi. Oke, selanjutnya kita mulai menuang ke dalam dirjen yang telah disiapkan. Ada 8 buah dengan masing-masing sebanyak 5 liter, sehingga totalnya memang tadi kita sudah sebut berkali-kali adalah 40 liter. Jangan lupa menuang dengan menggunakan corong agar tidak tumpah-tumpah, dan juga tadahi ya pakai ember agar yang tumpah-tumpah itu tidak terbuang ke lantai, tapi tertampung di dalam ember kuning. Nanti kita bisa tuang lagi ke ke kemasan yang masih ada space atau kemasan terakhir nanti gitu. Nah, kan memang namanya nuang itu
sulit ya bisa memastikan 100% tidak ada yang tumpah, makanya kita mengantisipasi aja jangan sampai tumpahnya tuh ke lantai. Tuh dia, saya nggak memperhatikan sehingga ketumpahan, tapi sekali lagi alhamdulillah tumpahnya tidak ke lantai, tidak terbuang, dan itu tertampung, bisa nanti dituang lagi ke tempat penampungan. Dia dapat 1 buah dirjen, kita lanjut sampai seluruh dirjen itu bisa terisi. Oke, sudah dapat 5, lanjut terus. Nah, ini sebagai informasi Determate-nya tidak masalah ya kalau dia teksturnya encer, karena dia bahan aktifnya cukup bagus. Saya pengalaman menggunakan Determate itu tidak pernah baju itu menjadi apek. Ini malah bisa better dibandingin brand-brand nasional yang biasa dipakai. Nah, itu malah tidak pernah apek. Ini dia hasilnya, 8 buah deterjen sudah terisi penuh. Alhamdulillah banget ya. Ini prosesnya memakan waktu kira-kira tidak sampai sejam, dan ini juga sudah habis, sudah tertuang rapi di sini semua. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum.